Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Merdeka untuk anak kelas 4 yaitu volume 4B. Tapi sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih kepada adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Pena Merdeka Bahasa Indonesia bab 4-nya yang ada di halaman 22. Di sana ada latihan kegiatan terbimbing 1 nomor 1. Bacalah teks berikut dengan saksama. Silakan dibaca secara mandiri yang berjudul teks yang berjudul Belajar Seni Pantomim. A. Tentukan kalimat utama dari setiap paragraf pada teks di atas. Berilah garis bawah pada teks yang menunjukkan kalimat utama. Untuk nomor 1 yang A, paragraf pertama, jawabannya adalah pantomin adalah seni pertunjukan yang dilakukan dengan menirukan sebuah aktivitas hanya menggunakan gerak tubuh. Paragraf kedua, gerak tubuh berfungsi menciptakan suatu yang tidak ada menjadi ada. Yang B, ide pokok paragraf 1, pengertian seni pantomin. Yang ide pokok paragraf kedua yaitu keunikan seni pantomin. Dan yang ide pokok paragraf ketiga yaitu ciri khas pemain pantomin. Kemudian yang C, informasi penting dari teks di atas adalah yang pertama, seni pantomin adalah seni pertunjukan yang dilakukan dengan menirukan sebuah aktivitas menggunakan gerak tubuh. Pantomim dilakukan tanpa dialog. Pantomimer yang hanya mengandalkan ekspresi wajah untuk menerangkan sesuatu keadaan merupakan keunikan seni pantomim. Dan yang satu lagi adalah ciri khas pemain pantomimer adalah riasan putih di wajah dengan cetak hitam di sekitar mata. Nomor 2, tutuplah bukumu, simaklah gurumu menjalankan teks berikut, simaklah dengan saksama, yaitu teks yang berjudul olahraga loncat indah. Lakukan diskusi bersama teman sekelasmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang A, apa yang dibahas dalam teks tersebut? Bagaimana asal-usul olahraga loncat indah? Bagaimana cara melakukan olahraga loncat indah? Dan D, apa saja syarat agar dapat melakukan olahraga loncat indah? Dan yang terakhir, jelaskan ide pokok tiap paragrafnya. Yang nomor 2, teks olahraga loncat indah. Yang A, jawabannya adalah olahraga loncat indah. Yang B, jawabannya adalah olahraga loncat indah ditemukan pertama kali di Eropa pada tahun 1800-an. Yang olahraga loncat indah mulai dijadikan perlombaan pada 1905 di Inggris. Jawaban yang C, cara melakukan olahraga loncat indah adalah dengan meloncat menggunakan papan loncat sebagai pijakan lalu masuk ke dalam air. Yang D, syarat utama adalah harus mampu berenang dan memiliki keberanian serta kemauan yang kuat. Untuk paragraf ide pokoknya, yang paragraf pertama adalah pengertian dan asal-usul olahraga loncat indah. Paragraf kedua adalah teknik olahraga loncat indah. Dan paragraf ketiga adalah syarat melakukan olahraga loncat indah. Nomor 3, bacalah penggunaan teks berikut dengan saksama. Judulnya Ayo Bersepeda. Dan pertanyaannya adalah yang A, apa topik yang dibahas dalam teks tersebut? Apakah ide pokok dan ide pendukungnya? Kemudian apa makna kata yang digarisbawahi? Yang D, bagaimana pengaruh tren bersepeda terhadap penjualan sepeda di Indonesia? Dan yang E, mengapa bersepeda kembali menjadi tren di Indonesia? Nomor 3, teks bersepeda. Yang A, jawabannya tren bersepeda. Yang B, paragraf 1, ide pokoknya adalah tren bersepeda yang kembali ramai. Dan ide pendukungnya ada beberapa, yaitu yang pertama, kegiatan bersepeda menarik perhatian semua kalangan. Kemudian ide yang kedua adalah permintaan sepeda di Indonesia meningkat 1000%. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah pandemi membuat tren bersepeda menjadi kembali ramai. Kemudian ide pendukungnya ada beberapa. Yang pertama adalah kesehatan harus dijaga selama pandemi. Yang kedua, bersepeda adalah kegiatan yang cocok untuk menjaga kesehatan saat pandemi. Yang C, jawabannya tren artinya adalah gaya mutakhir. Yang D, ramainya tren bersepeda membuat penjualan sepeda di Indonesia meningkat hingga 1000%. Dan jawaban yang E adalah ramainya tren bersepeda di Indonesia disebabkan oleh efek pandemi COVID-19. Nomor 4, bacalah teks berikut dengan saksama. Apakah kamu suka berenang? Silahkan dibaca secara mandiri ya adik-adik ya. Yang pertama, tulislah makna kata berikut. Buatlah kalimat yang menggunakan kata yang digarisbawahi. Ada risiko, kalimatnya apa, aktivitas, dan efisien. Yang B, apa ide pokok teks tersebut? Nomor 4, makna kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat contohnya adalah merokok meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru.
Nomor 2, aktivitas. Artinya adalah keaktifan dan kegiatan. Kalimatnya contohnya adalah keaktivitas hari ini berjalan lancar. Nomor 3, efisien. Artinya adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan, menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Contoh kalimatnya adalah kita harus bekerja secara efisien. Yang B di pokok teks adalah manfaat kegiatan berenang. Kita lanjut ke nomor 5, bacalah teks berikut dengan saksama. Judulnya Tari Saman, harmonisasi gerak penuh pujian. Tulislah ide pokok dan informasi penting yang kamu peroleh dari teks di atas pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nomor 5, Tari Saman, paragraf 1, ide pokoknya adalah Tari Saman. Informasi pentingnya ada beberapa, ada 3 di sini. Yang pertama, Tari Saman berasal dari Aceh. Yang kedua, Tari Saman dikembangkan oleh Syekh Muhammad As-Saman pada abad ke-17 Masehi. Nama Tari Saman mulai dikenal pada pembukaan Taman Mini Indonesia Indah pada 1974. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah properti Tari Saman. Informasi pentingnya adalah Tari Saman menjadi populer setelah ditampilkan pada pembukaan Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian kostum Tari Saman adalah pakaian khas adat Aceh yang longgar, panjang, dan berwarna cerah. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah koreografi Tari Saman. Informasi pentingnya adalah koreografi Tari Saman sering diramu ulang. Bentuk baru Tari Saman menimbulkan pro dan kontra, dan Tari Saman dapat populer karena adanya isu pro dan kontra. Paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah perkembangan Tari Saman. Kemudian informasi pentingnya adalah pakem-pakem Tari Saman yang masih bertahan adalah gerakan tepok dan kirep, lingang, lengek, guncang, dan surang saring. Unsur pendidikan tidak pernah lepas dari Tari Saman. Kita lanjutkan ke latihan terbimbing 2 adik-adik ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar pencaksilat. A. Apa kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang? B. Apa informasi yang disampaikan pada gambar tersebut? Jawaban yang A adalah tontonlah atau saksikan. Yang B jawabnya adalah pertandingan silat akan ditayangkan pada 18.30 WIB di TV. Nomor 2, perhatikan poster berikut. Ada tulisan stop vandalisme, mari kita rawat kebersihan lingkungan sekitar. Pertanyaannya A. Apa arti dari kalimat stop vandalisme? Vandalisme, gunakan kamus besar bahasa Indonesia. B. Apa informasi yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Dan yang C. Apa manfaat jika masyarakat menerapkan iklan tersebut? Untuk nomor 2, jawabannya adalah stop artinya berhenti, dan vandalisme artinya perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain. Stop vandalisme artinya adalah hentikan perbuatan merusak dan menghancurkan barang, baik barang seni atau barang berharga lainnya. Lanjut ke nomor 3, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Ada A. Pakai masker setiap berpergian. B. Baca buku agar wawasan luas. C. Patuh rambu lalu lintas yang ada. D. Gunakan helm saat mengemudi sepeda motor. E. Ayo lestarikan budaya. Perbaikilah penulisan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi kalimat persuasif yang benar. Untuk nomor 3, jawabannya adalah yang A. Pakailah masker setiap bepergian. Yang B. Bacalah buku agar wawasan luas. Yang C. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Yang D. Gunakan helm saat mengemudi sepeda motor. Yang E. Ayo lestarikan budaya Indonesia. Nomor 4, perhatikan iklan berikut. Minumlah air 8 gelas sehari. A. Apa pesan dalam iklan tersebut? B. Menurutmu apakah iklan tersebut membuat kalimat persuasif? Jika iya, tulislah kalimat persuasifnya tersebut. Nomor 4, iklan minum air. A. Pesan dalam iklan tersebut adalah ajakan untuk meminum 8 gelas air dalam sehari. Kemudian yang B, ya, kalimat persuasif dalam kalimat tersebut adalah minumlah air 8 gelas sehari. Nomor 5, perhatikan gambar di samping. Apa kegiatan yang ditujukan oleh gambar tersebut? Apa manfaat kegiatan tersebut? Carilah informasi dari berbagai sumber tentang kegiatan tersebut. Kemudian adik-adik disuruh membuat poster. Ya, contoh kalimat persuasifnya adalah ayo rajinlah berolahraga. Selebihnya silakan adik-adik kerjakan secara mandiri. Kita lanjut ke latihan kegiatan terbimbing 2. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan adik-adik baca secara mandiri teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Nomor 1, lakukan diskusi bersama teman sebelahmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah berdasarkan isi teks tersebut. Tulislah hasil diskusi pada buku tugasmu. A. Siapakah Kak Diro bagi Wira?
B. Dari manakah asal Kak Drio? C. Apa yang dibicarakan dalam wawancara tersebut? Nomor 1A jawabnya adalah tetangga Wira. B. Papua. C. Tari perang dari Papua. Nomor 2, istilah tabel berikut sesuai dengan isi teks tersebut. Pewawancara, narasumber, tempat wawancara, topik wawancara, simpulan wawancara. Kalau pewawancaranya adalah Wira, narasumbernya adalah Kak Drio, tempat wawancaranya adalah rumah Kak Drio, topik wawancara adalah kebudayaan Papua, tari perang. Kemudian simpulan wawancara adalah tari perang adalah tari yang berasal dari Papua Barat. Tarian perang melambangkan kegagahan dan jiwa kepahlawanan masyarakat Papua. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar-gambar berikut, ada gambar A dan gambar B. Pilihlah salah satu dari gambar tersebut. Setelah itu buatlah pertanyaan sebaik-baiknya berhubungan dengan gambar yang dipilih. Tulislah pada kolom seperti contoh berikut ini. Untuk nomor gambar A, contoh kalimatnya adalah seperti ini ya adik-adik ya. Apakah kegiatan ini sering kamu lakukan? Di mana kegiatan menyiram tanaman biasa dilakukan? Nomor 3, apakah air untuk menyiram tanaman dicampur dengan sesuatu? Nomor 4, kapan kegiatan menyiram tanaman dilakukan? Nomor 5, mengapa kegiatan menyiram tanaman harus dilakukan? Untuk gambar B, kalau ada adik pilih gambar B, pertanyaan yang tepat adalah apakah kegiatan ini sering kamu lakukan? Di mana kegiatan bermain bola dilakukan? Apakah bermain bola dapat dilakukan dengan sendiri? Bagaimana cara bermain bola dan kapan waktu yang paling tepat untuk bermain bola? Nomor 4, peragakan teks wawancara berikut bersama teman sebelahmu. Setelah itu memperagakan, buatlah laporan hasil wawancaranya. Laporan dari wawancara seperti ini, ada pewawancara Dimas, narasumbernya Pak Budi, tempat wawancara rumah Pak Budi, topik wawancara merawat tanaman hias, dan simpulan wawancara adalah agak panjang ini adik-adik ya. Pak Budi sudah tertarik dengan kegiatan berkebun sejak tahun 2008. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat berkebun, yaitu penempatan tanaman, penyiraman tanaman, dan komitmen yang kuat. Niat yang kuat juga diperlukan untuk memulai kegiatan berkebun. Untuk nomor 5, silakan kerjakan secara mandiri ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke latihan kegiatan terbimbing 4. 1. Berilah tanda centang pada kalimat yang membuat majas personifikasi. Yang dicentang adalah nomor 1, 3, dan 5. 1. Api melahap pusat perbelanjaan itu dalam semalam. Kotak nomor 3. Suara petir sangat menggelegar sehingga memekakkan telinga. Nomor 5. Langit tampak mendung. Sebentar ya adik ya. Salah adik. Nomor 1, 3, 1, 4, dan 5 adik. 1. Api melahap pusat perbelanjaan itu dalam semalam. 4. Dinginnya malam menusuk hingga ke tulang. 5. Langit tampak mendung karena matahari bersembunyi di balik awan. Ya, jawabannya adalah centang nomor 1, kotak nomor 4, dan nomor 5. Kita lanjutkan, buatlah contoh kalimat dengan majas personifikasi. Kamu dapat memperhatikan benda-benda di sekitarmu. Bayangkan benda tersebut berperilaku seperti manusia. Tulislah pada buku tugasmu. Nomor 2, contohnya adalah pensil menari-nari menuliskan huruf di atas kertas. Lalu ada satu lagi, contohnya adalah angin meniup daun-daun yang berserakan di teras. Lanjut ke nomor 3, lengkapilah paragraf tersebut dengan kata yang sesuai. Aku sangat suka berkemah, udara dingin, pegunungan sangat ... tulang. Namun, aku suka saat hangatnya api unggun ... badanku yang kedinginan. Berkemah sangat bermanfaat bagiku untuk menjernihkan pikiran. Melihat api unggun yang lincah ... di hadapanku selalu sukses membuat pikiranku damai. Nomor 3, jawaban yang pertama adalah menusuk, yang kedua menyelimuti, yang ketiga adalah menari. Nomor 4, istilah bagian rumpang pada kalimat-kalimat berikut menggunakan kata yang sesuai. A. Badai ... menerjang perumahan warga. B. Langit ... membasahi bumi. C. Matahari sudah ... dari peraduannya menandakan hari sudah pagi. Untuk nomor 4, jawaban yang pertama adalah mengamuk, yang kedua menangis, dan yang ketiga bangun.
Nomor 5, tulislah buat sebuah cerita dalam satu paragraf menggunakan majas personifikasi. Kamu dapat menggunakan daftar kata di atas. Tulislah pada kolom berikut. Untuk nomor 5 seperti ini contohnya adik-adik. Angin musim hujan Angin musim hujan mengamuk menerbangkan atap-atap rumah. Sudah beberapa hari matahari bersembunyi di balik awan tebal. Dinginnya musim hujan menusuk hingga ke tulang. Semoga esok hari matahari dapat menyelimuti kita kembali dengan kehangatannya. Kita lanjutkan ke latihan akhir bab. A. Pilihlah jawaban yang tepat. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 tentang filateli. Nomor 1, informasi yang terdapat pada paragraf pertama jawabannya adalah yang C, yaitu syarat menjadi filatelis. Nomor 2, ide pokok paragraf yang kedua adalah untuk saya ulangi nomor 1 ya adik ya. Nomor 1 jawabnya yang C. Nomor 2, ide pokok paragraf kedua adalah jawabannya yang A, yaitu dahulu surat merupakan alat komunikasi yang sering digunakan. Nomor 3, ide pokok paragraf ketiga adalah B, perangko memiliki gambar yang bermacam-macam. Kita lanjutkan ke nomor 4, makna kata yang bergaris bawah adalah jawabnya A, orang yang hobi mengumpulkan perangko atau materai. Nomor 5, ide pendukung paragraf ketiga adalah C, seorang filatelis mengumpulkan perangko dari berbagai negara. Nomor 6, berikut yang bukan merupakan ciri kalimat persuasif adalah jawabnya yang B, menggunakan tanda tanya. Nomor 7, kalimat persuasif berikut yang menunjukkan ajakan menjaga kesehatan adalah yang C, makanlah makanan dengan gizi seimbang. Nomor 8, bacalah kalimat persuasif berikut, marilah kita membuang sampah pada tempatnya. Isi dari kalimat tersebut berupa ajakan untuk C, menjaga kebersihan. Bacalah teks wawancara berikut untuk menjawab soal nomor 9 sampai nomor 13. Silakan adik-adik baca sendiri teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaan nomor 9. Topik yang dibahas dalam teks tersebut adalah jawabnya adalah A, asal muasal pekerjaan Pak Adi sebagai koki. Nomor 10, narasumber dalam wawancara tersebut adalah B, yaitu Pak Adi. Nomor 11, berdasarkan isi teks wawancara tersebut, alasan Pak Adi ingin menjadi koki adalah jawabnya adalah D, sejak kecil sering membantu ibunya di dapur. 12, latar waktu pada wawancara tersebut adalah titik-titik hari, jawabnya A, pagi. 13, pertanyaan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah jawabnya C, kapan Bapak memutuskan untuk membuka restoran sendiri. 14, bacalah kalimat berikut, burung-burung bernyanyi pada pagi hari. Penggunaan majas yang sejenis dengan majas pada kalimat tersebut terdapat pada kalimat, jawabnya B, rumput-rumput menari tertiup angin. Lanjut ke nomor 15, berikut kalimat yang memuat majas personifikasi adalah jawabnya adalah yang C, yaitu bulan bersembunyi di balik awan. Kita lanjutkan ke B, istilah dengan jawaban yang tepat ya adik-adik ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5, judulnya seluncur indah. Nomor 1, ide pokok paragraf pertama dalam kalimat tersebut adalah nomor 1, jawabnya adalah olahraga seluncur indah. Nomor 2, kemahiran yang dilombakan dalam olahraga seluncur indah adalah jawabnya berseluncur, berputar-putar, melompat, dan berbagai gerak kaki. Nomor 3, berdasarkan isi teks tersebut, alasan olahraga seluncur indah tidak populer di Indonesia adalah nomor 3, jawabnya Indonesia merupakan negara tropis. Nomor 4, contoh kalimat yang memuat majas personifikasi dalam teks tersebut adalah nomor 4, jawabnya perpaduan antara gerakan seluncur indah dan alunan musik seakan menyihir penonton untuk terus menonton perlombaan hingga akhir. Nomor 5, makna kata yang dicetak tebal adalah jawaban nomor 5 adalah ruang atau lapangan untuk menyambung ayam, bertinju, berpacu kuda, berolahraga, dan sebagainya.
Yang C, esai. Adik-adik kerjakan soal-soal berikut. Bacalah teks berikut untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1, tulislah ide pokok tiap paragraf dalam teks tersebut. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah Dani adalah siswa SD kelas 4 yang berhasil memenangkan pertandingan renang tingkat nasional. Paragraf kedua, Dani menyukai olahraga renang sejak kecil. Paragraf ketiga, Dani sangat gigih dan teguh dalam menggeluti olahraga renang. Paragraf keempat, kunci utama kemenangan adalah niat dan gigih. Lanjut ke nomor 2, tulislah ide pendukung tiap paragraf dalam teks berikut. Paragraf pertama, ide pendukungnya adalah Dani sudah sering mengikuti pertandingan renang. Paragraf kedua, ide pendukungnya adalah Dani lahir dan besar di Surabaya. Kemudian ada orang tua Dani mendukung hobi berenang Dani. Paragraf ketiga, kalimat pendukungnya adalah Dani berhasil membuktikan kepada orang tuanya melalui prestasi di bidang olahraga renang. Kemudian orang tua dan kerabat Dani sangat bangga kepada Dani. Paragraf keempat, ide pendukungnya adalah Dani berharap bahwa ia dapat terus melanjutkan prestasinya. Nomor 3, buatlah daftar pertanyaan wawancara sesuai dengan informasi dalam teks tersebut. Daftar pertanyaan adalah siapa Dani, apa jenis olahraga yang digeluti Dani, di mana Dani lahir dan besar, kapan Dani mulai menggeluti olahraga renang, mengapa Dani menyukai olahraga renang, bagaimana cara Dani untuk meraih kemenangan. Nomor 4, berdasarkan isi teks tersebut tulislah kalimat persuasif yang dapat Dani ucapkan kepada teman-temannya. Nomor 4, contoh kalimat persuasifnya adalah ayo, bulatkan niat, dan teruslah berjuang. Nomor 5, menurutmu apakah ada kalimat yang memuat majas personifikasi dalam teks tersebut? Jika ada, tulislah kalimat tersebut. Menurutmu mengapa majas dalam kalimat tersebut adalah majas meta personifikasi? Nomor 5, jawabnya adalah Dani sangat suka ketika ia merasa diselimuti oleh air setiap ia masuk ke dalam kolam renang. Kalimat tersebut mengandung majas personifikasi karena menggambarkan air dapat menyelimuti layaknya manusia. Dengan soal model AKM, bacalah teks berikut dengan saksama. Judulnya adalah Cita-citaku. Nomor 1, berdasarkan isi teks tersebut, berilah tanda centang untuk setiap pertanyaan pada kolom benar atau salah. A. Cerita tersebut berisi tentang cita-cita sebagai pemilik toko kue pastry. Centang di kotak benar ya adik ya. B. Tokoh aku pada cerita tersebut mulai menggemari membuat kue pada usia sekolah dasar. Centang kolom benar. C. Tokoh aku hanya dapat membuat donat. Centang kolom salah. D. Hobi tokoh aku tidak didukung oleh orang tuanya. Centang kolom salah. Nomor 2, pasangkan kosakata berikut dengan makna yang kata yang sesuai. Untuk resep silakan tarik garis ke keterangan tentang bahan dan cara memasak makanan. Kursus silakan tarik garis ke pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan. Hiasan tarik garis ke hasil menghias. Patisserie silakan tarik garis ke toko yang menjual kue dan pastry. Kemudian pastry tarik garis ke makanan yang terbuat dari adonan berlemak tinggi dengan isian krim, selai atau buah seperti sus. 3, berdasarkan isi teks tersebut manakah pernyataan yang sesuai, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Nomor 3 yang dicentang adalah tokoh aku pada cerita sudah mampu membuat macam-macam jenis kue. Centang juga yang ada kalimatnya tokoh aku pada cerita menghias kue sesuai dengan suasana hatinya. Nomor 4, berdasarkan teks tersebut tulislah ide pokok tiap paragraf dalam peta tersebut. Nomor 4, jawabannya seperti yang tertera pada layar ya adik ya. Dan untuk nomor 5, adik silakan dikerjakan secara mandiri. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pulpena Merdeka kelas 4 volume 4B Bahasa Indonesia bab 4. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.